Seberapa kuat Jack Della Maddalena dan bagaimana peluangnya mempertahankan sabuk juaranya dari Islam Makhachev? Jack Della Maddalena secara sah menjadi sang undisputed UFC welterweight champion setelah mengkudeta Belal Muhammad dari kursi rajanya di UFC 315. Ia berhasil menahan boxingnya yang cantik. Hampir tidak ada yang menyangka bahwa striker asal Australia ini akan mampu menumbangkan Belal yang saat itu sedang wangi-wanginya dan sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Tapi itu justru menunjukkan dua hal. Pertama, memang tidak ada yang pasti dalam MMA. Dan kedua, fighter yang underrated bisa menjadi masalah bagi siapapun. JDM adalah salah satu inspirasi bagus dalam dunia combat sport. Ia mengawali karirnya sebagai MMA fighter di promotor lokal Australia dengan rekor yang mengenaskan yaitu 0-2. Apalagi dua kekalahan awalnya itu ia terima secara finish yaitu TKO dan rear neck choke. Bayangkan betapa berat jalan startnya, baru mulai saja langsung kalah 2 kali finish. Namun pelatihnya yaitu Ben Vickers tetap memotivasi anak didiknya dan meyakinkan dirinya bahwa JDM adalah fighter berbakat dan memberikan api semangat untuk membuat rekornya menjadi indah. Dan peran pelatih memanglah penting. JDM tidak putus asa dan akhirnya mendapatkan kemenangan pertamanya di pertandingan ketiga. Ia terus istiqomah dalam meraih kemenangan hingga akhirnya menjadi juara kelas welter di promotor Australia dan akhirnya direkrut oleh UFC di tahun 2021. JDM tampil konsisten sejak debut hingga ia mendapatkan 8 kali win streak termasuk menghempaskan Kevin Holland dan Gilbert Burns dan akhirnya mendapatkan tiket title shot melawan sang juara Belal Muhammad. Dan kita semua tahu bahwa Belal berhasil digulingkan dan JDM meraih 9 kali win streak di UFC dan secara total JDM berada dalam 18 kali win streak dan belum pernah kalah lagi sejak kekalahan di debut 2 pertandingan awalnya. Sebuah kisah yang sangat indah dan penuh inspirasi untuk bangkit dari kegagalan. Namun cerita indah itu tampaknya akan diuji dengan cobaan berat, mengingat di title defense pertamanya, ia harus melawan seorang monster Dagestan yang terkenal dengan kelengkapannya sebagai atlet MMA, yaitu sang mantan raja pound for pound UFC, Islam Makhachev. Lalu bagaimana peluang JDM mempertahankan tahtanya? Kita coba lihat nilai plus atau keunggulan JDM atas Islam Makhachev. Pertama dan mungkin yang menjadi keunggulan utama JDM tentu ada pada strikingnya. JDM adalah seorang striker yang sangat ahli dalam MMA boxing. Stance ia sendiri adalah switch hitter, artinya ia mampu menggunakan stance orthodox ataupun southpaw dengan sama baiknya dan bisa merubah kuda-kudanya hanya dalam hitungan detik. JDM sangat cepat untuk ukuran kelas welter. Footworknya sangat bagus dan kombinasi pukulannya sangat cepat dan berdamage. Dalam UFC 315, sebenarnya si Canelo KW juga mampu mendaratkan serangan ke JDM, tapi damage-nya kurang. Berbeda dengan damage pukulan JDM yang benar-benar berdamage tinggi, walaupun Canelo KW ini patut diapresiasi atas kekuatan durability-nya. Islam Makhachev memang mampu beradu striking, tapi secara hal murni, JDM memang lebih baik dalam striking. Hal ini dikonfirmasi sendiri oleh Dustin Poirier. Sebagai yang pernah beradu pukul dengan Makhachev tidak akan bisa menyaingi striking JDM jika mereka beradu pukulan. Makhachev memang mampu mendaratkan banyak pukulan hebat saat melawannya, tapi Poirier menegaskan itu karena Makhachev mengkombinasikannya dengan ancaman gulat yang mengerikan. Dan itulah nilai plus Makhachev sehingga membuatnya akan sulit diantisipasi. Namun jika murni striking, maka Poirier menilai JDM unggul dari Makhachev. Dan Makhachev hanya akan menjadi Belal jilid 2 jika memaksa adu striking tanpa mengkombinasikannya dengan ancaman takedown. Hal senada juga dikatakan oleh Alexander Volkanovski, di mana ia berharap JDM mampu menahan semua ancaman gulat Makhachev dan memaksanya untuk adu striking. Karena menurut Volk, meskipun Makhachev memiliki striking level elite, tapi masih belum selevel JDM. Makhachev sendiri mengakui bahwa keterampilan boxing JDM sangat elit
Dan ia menegaskan bahwa game plan awalnya adalah tetap memaksa JDM ke bawah karena ia tahu betapa berbahayanya seorang JDM dalam stand-up fight. Dan ini tentu menjadi kunci bagi JDM untuk meraih kemenangannya. Poin kedua adalah berat badan. Memang benar ketika mereka face off kemarin, selisih ukuran mereka tidak tampak berbeda. Tapi yang perlu diingat adalah JDM sudah terbiasa tampil di kelas ini sehingga ia sudah mampu mengerahkan kecepatan, power, dan kardionya dengan baik. Program bulking ketat dan kita belum tahu apakah kecepatan dan kardio Makhachev akan masih sama mengingat biasanya semakin besar ukuran badan maka kardio dan kecepatan akan menurun karena powernya meningkat. Dan poin ketiga adalah dukungan penuh dari koleganya. JDM banyak mendapatkan dukungan dari rekan senegaranya. Sama seperti Makhachev yang mendapatkan dukungan dari tim Khabib, JDM pun mendapatkan banyak dukungan mulai dari Alexander Volkanovski hingga salah satu praktisi BJJ terbaik saat ini yaitu Craig Jones. Uniknya, mereka bergabung di camp tanpa unsur ekonomi atau meminta bayaran. Mereka murni membantu JDM untuk meruntuhkan dominasi gulat Dagestan. Volkanovski sangat respect pada Makhachev, tapi tentu membantu rekan senegara lebih utama dari sekedar respect. Dan Craig Jones sudah lama mengumandangkan perang dingin dengan para pegulat Dagestan. Dukungan ini tentu akan meningkatkan kepercayaan diri JDM untuk tidak takut bergulat dengan Makhachev, mengingat Volkanovski sendiri mampu menangani gulat Makhachev. Namun tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan JDM untuk menghadapi fighter semengerikan Makhachev. Pertama adalah pengalaman. Memang betul JDM memiliki win streak yang lebih banyak dari Makhachev, tapi Makhachev memiliki win streak lebih panjang di UFC dan sudah bukan rahasia lagi, level UFC jauh berbeda dengan level promotor lokal di negara manapun, termasuk Australia. Kedua, JDM tidak memiliki pengalaman sebanyak Makhachev dalam championship round di UFC. Hal itu juga diungkapkan oleh fighter favorit saya saat ini, yaitu Dricus du Plessis. DDP sangat menyukai JDM dan dari hati ia berharap JDM menang. Tapi jika melihat catatan lawan yang berhasil ditumbangkan Makhachev dan dengan cara apa yang dikalahkan, DDP tidak melihat cara bagaimana JDM bisa mengatasi Makhachev. Bagi kebanyakan petarung, Makhachev memang masih raja pound for pound karena saking tingginya skill dan pengalaman Makhachev. Dan ketiga tentu saja adalah ancaman gulat dan submisi. Hampir semua orang sepakat bahwa JDM bukanlah tandingan Makhachev dalam aspek ini. Belal Muhammad, Dustin Poirier, Henry Cejudo, DDP, Jorge Masvidal, Charles Oliveira, dan bahkan pendukung utama JDM sendiri yaitu Alexander Volkanovski mengatakan hal serupa. Volkanovski tahu bahwa JDM memiliki pertahanan bagus di ground, tapi ia tetap berharap JDM tidak terseret ke bawah karena Makhachev benar-benar fighter dengan level berbeda ketika sudah berbicara ground game. Hal inilah yang membuatnya menjadi underdog, tapi JDM dengan tingkat kedewasaan yang tinggi tetap fokus dalam match ini karena ia sendiri yakin bahwa kemampuannya akan mampu menumbangkan seorang Islam Makhachev. Jadi bagaimana menurut kalian? Seberapa hebat Islam Makhachev di kelas welter? Event UFC berangka terbaik di tahun ini akan tersaji kurang dari 5 hari lagi. UFC 322 dipenuhi oleh segalanya untuk bisa menjadi kartu terbaik UFC di tahun ini. Mulai dari setiap fighter yang mengisi main card, arena pertandingan yang spesial yaitu Madison Square Garden, hingga co-main event perebutan sabuk juara wanita yang paling dinanti, yaitu Valentina Shevchenko versus Zhang Weili. Dan di puncak itu semua, ada sajian utama atau main event yang akan menjadi climax di event ini. Dan fighter yang dipercaya untuk menjadi sajian utama di kartu terbaik ini adalah sang undisputed UFC welterweight champion Jack Della Maddalena dan mantan raja pound for pound UFC Islam Makhachev. Dan di video kali ini dan selanjutnya kita akan membahas peluang dari masing-masing fighter meliputi keunggulan dan kelemahannya dalam oktagon. Dan yang akan dibahas di kesempatan kali ini adalah fighter yang dianggap favorit untuk menjadi pemenang.
seorang fighter yang disebut Joe Rogan sebagai seorang yang menunjukkan level MMA terbaik di dunia saat ini. Seorang fighter yang memiliki banyak sekali fanbase di Indonesia, dan seseorang yang dianggap sudah melampaui sang monster tak terkalahkan, Khabib Nurmagomedov. Dan fighter itu adalah Islam Makhachev. Makhachev sudah tidak diragukan lagi adalah salah satu atau mungkin fighter terlengkap di UFC saat ini. Mantan juara dunia kelas ringan ini memiliki background sebagai combat sambo master, judo, dan taekwondo. Sebagai murid terbaik dari Abdulmanap Nurmagomedov, tentu kemampuan gulat MMA Makhachev berada di atas rata-rata, dan sejauh ini hanya kalah dari Khabib saja. Ya, kalau Khabib bukan hanya murid sih, tapi anaknya Abdulmanap, jadi ya wajar saja. Sejak awal masuk UFC di tahun 2015, Makhachev sebenarnya sudah sangat menjanjikan. Ia berhasil menang di laga debutnya dengan spektakuler. Sempat tersandung dengan kekalahan knockout di laga kedua, tapi Makhachev berhasil bangkit dan menjelma menjadi monster yang tak terkalahkan di semua pertandingan selanjutnya. Performanya yang cantik tak selaras dengan perhatian yang ia dapat, mengingat ia berada di bawah bayang-bayang teman dekatnya, yaitu Khabib, yang sudah dikenal sebagai monster dan menjadi global superstar setelah mengalahkan Conor McGregor. Namun, Makhachev tak kecil hati, dan ditambah motivasi dari pelatih dan Khabib sendiri, Makhachev terus mengukir namanya sebagai petarung kelas dunia. Ketika Khabib pensiun, nama Makhachev mulai naik di media sebagai sang penerus Khabib, dan saat ini Makhachev dikenal sebagai fighter kelas ringan yang paling banyak mendapatkan sabuk, yaitu sebanyak 5 buah, melampaui Khabib yang hanya memiliki 4 buah sabuk. Dan setelah mentasbihkan dirinya sebagai fighter kelas ringan yang paling berprestasi sepanjang sejarah, ia memutuskan untuk melepas sabuknya dan naik ke kelas 170 untuk merebut sabuk yang menempel kuat di pinggang sang boxer terbaik di UFC asal Australia, yaitu Jack Della Maddalena. Meskipun datang sebagai penantang, tapi faktanya status Makhachev adalah favorit mengingat apa yang sudah ia tunjukkan selama ini. Keunggulan Makhachev atas JDM tentu saja ada pada ground game-nya yang saking terkenalnya tidak akan kita bahas karena semua orang juga mengetahui hal itu. Selain itu, Makhachev juga memiliki tendangan yang lebih mematikan dibandingkan JDM, mengingat Makhachev juga ahli taekwondo. Tendangan Makhachev tidaklah stylish seperti Edson Barboza ataupun Stephen Wonderboy Thompson, tapi sangat efektif dan berdamage. Makhachev juga unggul dalam mencampurkan teknik MMA-nya, sehingga level change-nya akan sangat sulit diantisipasi oleh JDM. Fighter manapun akan sulit menghadapi Makhachev karena skillnya yang mampu merubah game plan grappling menuju striking dan sebaliknya hanya dalam hitungan detik. Selain itu, Makhachev juga lebih berpengalaman dalam pertandingan perebutan sabuk yang tentu saja akan menjadi poin krusial dalam pertandingan ini. Namun meskipun keunggulan tersebut memang benar adanya, Makhachev juga punya beberapa hal yang dianggap sebagai kelemahannya yang tentu hal itu perlu diwaspadai. Pertama tentu saja adalah berat badannya. Memang betul Makhachev tak akan ketinggalan jauh dari berat JDM. Tapi apakah Makhachev mampu bergerak sebagus di kelas ringan atau justru gerakannya akan menjadi lambat karena pertambahan berat badan tentu akan menjadi pertanyaan utama. Selain itu, satu-satunya aspek yang Makhachev tidak punya sebagai fighter sempurna menurut saya adalah kekuatan dagu. Dagu Makhachev memang tidak bisa dikatakan lemah, tapi jika dibandingkan dengan semua aspek yang lainnya, tampaknya dagu memang menjadi unsur terlemah Makhachev, mengingat Alexander Volkanovski saja mampu knockdown Makhachev di pertandingan mereka yang pertama. Dan itu akan menjadi bahaya ketika harus menghadapi lawan sekuat dan seakurat JDM dalam berboxing. Selanjutnya adalah ekspektasi fans dan media terhadap Makhachev yang menurut Daniel Cormier berlebihan. Menurut DC, Makhachev adalah korban dari ekspektasi fans karena ia dianggap penerus Khabib, dan jika ia tidak tampil sedominan Khabib, maka kualitasnya akan dipertanyakan. Seperti saat melawan Dustin Poirier, meskipun Makhachev menang meyakinkan,
tapi Poirier sempat menyulitkan Makhachev dan membuatnya berdarah parah di keningnya, sehingga banyak fans mempertanyakan dominasi Makhachev. Menurut DC, tentu itu tidak fair karena Khabib adalah monster yang tak ada duanya. Khabib adalah fighter yang saking dominannya, seakan-akan ia sama sekali tak pernah mengalami kesulitan di dalam oktagon. Tak pernah capek, tak pernah knockdown, dan gilanya lagi, ia tak pernah berdarah. Hal ini tentu tidak akan bisa ditiru oleh Islam Makhachev. Namun hal yang paling berbahaya dan harus diperhatikan oleh Makhachev saat ini adalah sorotan media. Banyak media dan podcaster yang bertanya pada Makhachev untuk pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Ilia Topuria. Bagi saya, ini tentu sangat mengganggu konsentrasi Makhachev yang memiliki lawan monster seperti JDM. Jika Makhachev aktif menjawab pertanyaan itu, maka dikhawatirkan fokus dan mentalitas Makhachev akan berubah dan bisa saja menganggap dia adalah pemenang sebelum bertarung. Dan mental seperti itu tentu akan sangat berbahaya di oktagon. Ya, meskipun saya yakin Makhachev tak akan sesembrono itu, tapi jika terus-menerus ditanya tentang langkah selanjutnya, maka bisa saja itu akan mempengaruhi fokus Makhachev. Namun terlepas dari itu semua, saya setuju bahwa Islam Makhachev memang layak untuk menjadi favorit di pertandingan ini. Meskipun saya tidak kaget jika sang favorit ini akan tumbang, karena sang underdog juga bukan petarung sembarangan. Sang underdog sekaligus sang petahana, yaitu Jack Della Maddalena, akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi bagaimana menurut kalian?